Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supiana, NIM 183104293, kelas PJKRG angkatan 2018. Baik, saya akan membacakan PowerPoint, yaitu politik dan olahraga pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Latar belakang. Dewasa ini peran olahraga makin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga telah terdapat dalam berbagai bentuk di dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Seseorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Jadi, dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi, sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekaligus kandungan multimakna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Yang ada hanyalah manipulasi sebuah kepuasan pribadi. Dan dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Sosiologi Penjas dan Olahraga, pengertian politik dan olahraga. Politik adalah dalam artian kebijaksanaan. Polisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan dan penggunaan. Politik adalah dalam arti kepentingan umum, politik atau segala usaha yang kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Menurut para ahli, yang pertama itu Ramlan Surbakti, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kedua itu Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, baik negara atau sistem politik. Yang keempat, Aristoteles,
Ia memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut dengan sun politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antar dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Pengertian olahraga. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani dan rohani. Menurut para ahli, yang pertama itu Khalid Mutahhir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dan pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Kedua, menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut olahraga Menpora Meladih mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya. Cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh referensi kemenangan dan prestasi optimal. Dan yang terakhir, Ensiklopedia Indonesia yang menceritakan bahwa olahraga adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal dengan regu atau rombongan. Kaitan politik dengan olahraga. Hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, yang terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan olahraga dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang ada pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka. Olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatan yang dianggap amat remeh yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari Presiden, Perdana Menteri, dan Raja keseluruhan. Perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama politik, dengan Olimpiade. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera atau pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet
pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Beberapa mantan atlet yang terjun dalam dunia politik. Yang pertama, George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Ia meraih penghargaan pemain terbaik FIFA. Kedua itu Manny Pacquiao, petinju asal Filipina dengan segudang prestasi dan hingga kini masih aktif bertinju. Yang ketiga, Marat Safin, yaitu mantan petenis nomor 1. Dan keempat, Kakak Klase, mantan bek Milan dan Genoa ini pensiun seusai musim kompetisi 2011 sama 2012. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dan kelembagaan lain yang terikat dengan pembinaan sistem keolahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Dan dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya, karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga akan tidak memperoleh prestasi yang maksimal. Dampak politik dalam olahraga. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif. Yang pertama, olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negaranya. Yang kedua, pemerintah melibatkan sponsor dan mengandalkan olahraga. Klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial, dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga ikut angkat. Yang ketiga, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan. Menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur. Contohnya mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Yang terakhir, para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Yang terakhir, dampak negatifnya. Yang pertama itu, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga. Contohnya atlet, wasit, panitia pertandingan, dan lain-lain. Nomor 2 itu rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga. Jadi sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Ketiga, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Nomor 4, hilangnya sportivitas dalam olahraga, baik dalam pertandingan atau kepengurusan, karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan
tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri, terlebih pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi maknanya itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Fakta ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ia ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara mengorganisasi kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjukkan bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi faktor politik. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.